Tapi ingat ya Laura, Mama paling gak suka dibohongin. Jadi kalau sampai Mama tahu ada kebohongan yang kamu sembunyikan dari Mama, ya meskipun mungkin sekarang kamu sudah berhasil kasih Mama cucu ya, tapi Mama akan tetap pastikan pernikahan kamu dan Alex akan berakhir. Untung ibunya dokter Elio udah keluar. Sekarang aku masuk aja deh. Good morning, dokter. Dok, ini saya bawain latte untuk dokter spesial. Emang sih bukan kopi pertama yang saya buat hari ini. Tapi saya buatnya pakai hati kok. Waduh, wanginya enak banget. Ini pasti dokter suka banget. Saya bantuin dokter minum ya. Udah nggak panas kok. Dokter, saya janji saya akan melakukan apapun untuk ngebalas kebaikannya dokter. Karena dokter udah nyelamatin nyawa saya. Kenapa semuanya jadi begini? Semua rencana yang udah aku persiapkan dengan sempurna malah hancur berantakan. Kalaupun sekarang aku tetap melawan Arumi, bagaimana caranya aku balas dendam sama dia? Sementara untuk menggerakkan kakiku saja aku nggak bisa. Dokter harus semangat ya. Saya yakin dokter pasti sembuh. Kan dokter juga orang baik. Pasti banyak yang doain dokter. Tolong tinggalkan saya sendiri. Saya mau sendiri. Iya. Ya udah kalau gitu saya keluar ya, Dok. Ini jangan lupa kopinya nanti diminum. Saya permisi. Impian gue udah di depan mata. Ngambil alih perusahaan mama. Gue harus dapetin kerja sama ini. Gak boleh ada yang salah. Semua harus berjalan lancar. Oke, Lex. Let's do this. Do your best. Alex, kok bisa-bisanya sih lupa? Hah? Di sini tuh ada Arumi.
Lu nggak boleh gegabah, jangan sampai Arumi ngelihat lo. Arumi ngapain lagi diem di situ? Wah, gawat. Ini gawat nih. Kalau dia terus-terusan di situ, itu tandanya gue harus stay dulu di sini. Jangan sampai dia ngeliat gue. Kacau. Terpaksa gue harus nunggu di sini sampai dia pergi. Enggak, aku nggak boleh sedih. Kalau aku sedih, gimana caranya aku bisa semangatin Dokter Elio? Aku harus semangat, harus positive vibes, nggak boleh baper. Ayo Arumi, semangat, stay positive. Dia ngapain lagi pakai senam di situ? Gawat nih, rencana gue bisa gagal nih kalau kayak gini. Ini siapa lagi sih? Aduh, ini Laura apaan sih? Udah tau lagi ribet ah. Pokoknya meeting gue nggak boleh gagal gara-gara dia. Nggak diangkat. Katanya gue ada meeting sama Pak Alex pagi ini. Orangnya udah sampai belum ya? Lagi ngapain? Pagi dok. Pagi. Itu mata kamu kenapa sembab? Habis nangis? Sembab? Iya. Enggak sembab. Itu sembab. Kamu nangis ya? Enggak ada yang habis nangis kok, enggak habis nangis. Terus kenapa sembab? Iya kan kalau sembab nggak cuman karena habis nangis dok, kan bisa aja saya kurang tidur atau apa. Yaudah aku ambilin tetes mata ya. Nggak usah dok, nggak usah. Makasih. By the way, Bang Elio udah siuman. Iya, saya tahu kok. Tadi kamu kesana? Iya, tadi saya sempat mampir ke ruangannya Dokter Elio. Saya kasih kopi buatan saya. Terus abang gimana? Masih nggak ngerespon saya sih. Masih terpukul kayaknya. Ya, tapi wajar sih, Dok. Kan dia juga kayak gini karena nolongin saya. Lagi-lagi karena nolongin saya, dia kena musibah. Tapi sepertinya saya ini emang pembawa sial ya buat Dokter Elio. Setiap kali dekat sama Dokter Elio, pasti dia kena musibah. Enggak, Rum. Kamu bukan pembawa sial, kamu nggak salah sama sekali kok. Kan namanya musibah. Kita nggak tahu itu bisa terjadi ke siapapun, kapanpun, dimanapun. Emang kamu tahu kalau di hari itu lift akan rusak? Atau kamu mau lift rusak? Enggak kan? Bukan salah kamu. Iya sih. Tapi ya, saya tetap utang budi sama Dokter Elio karena udah nolongin saya, udah nyelamatin nyawa saya. Saya akan bales budi sih sama Dokter Elio. Itu yang paling penting. Saya boleh tanya sesuatu nggak, Arumi? Tanya apa, Dok? Kamu suka sama abang saya? Enggak. Enggak, saya enggak ada perasaan apa-apa sih. Kenapa dokter nanya kayak gitu? Nggak apa-apa, cuman pengen nanya aja. Oh, ternyata Arumi nggak suka. Oke. Aduh, kok aku deg-degan ya? Karena dibilang suka sama Dokter Elio. Apa aku sebenarnya suka sama Dokter Elio? Enggak. Sadar diri Arumi, Dokter Elio tuh bukan jodoh yang sepadan buat kamu. Kamu jangan baperan. Arumi bukannya pergi dari sana malah ngobrol. Yang lagi ngobrol sama dia itu kan pakai Snelly. Berarti dokter ya? Kok dia bisa akrab sama dokter di sini? Ah, bodo amat lah. Bukan urusan gue. Maaf, sebentar. Ya, halo, selamat pagi. Tunggu. Kok dokter itu yang angkat telepon?
Berarti dia dokter Kevin. Waduh, Arumi kenal sama dokter Kevin. Halo? Halo, selamat pagi dokter. Perkenalkan, saya Alex, anaknya Ibu Celia Wijaya dari Wijaya Pharma. Saya mau konfirmasi kalau hari ini kita ada jadwal untuk meeting ya? Iya, betul hari ini dengan Wijaya Pharma. Oh iya, sebelumnya dokter Kevin, saya ingin mengucapkan turut prihatin atas yang terjadi dengan dokter Elio. Saya berdoa semoga dokter Elio segera diberikan kesembuhan. Terima kasih banyak Pak Alex. Oh iya, dok, soal meeting kita harusnya kan meeting di TMC Hospital lantai 3 ya. Apakah possible kalau misalnya kita ganti tempatnya di Lumina Cafe supaya lebih enak ngobrolnya? Aman kok. Kebetulan itu dekat dari sini. No problem. Oke dokter, aman ya? Iya, 1 jam dari sekarang. Dan juga tolong dikabarin Bu Bianca dari pelayanan farmasi Pak ya. Karena nanti dia juga akan ikut meeting kita. Nah, pasti dok. Oke, sampai bertemu lagi 1 jam lagi ya. Saya tunggu di sana dokter. Makasih. Oke, sampai jumpa. Untung aja gue bisa mikir cepet. Rencana gue nggak jadi gagal. Arumi, saya duluan ya. Saya ada meeting soalnya. Iya, hati-hati dok. Bye-bye. Kenapa tadi dokter Kevin tanya perasaan aku ke dokter Elio ya? Tiba-tiba banget lagi nanya kayak gitu. Tunggu. Jangan-jangan dia ngerasa aku genit ke dokter Elio. Duh, apa aku genit ya? Malu-maluin banget kalau kesannya kayak gitu. Duh, gak bisa nih. Mulai sekarang aku harus lebih jaga image. Jangan sampai dokter Kevin anggap aku genit ke abangnya. Yes. Untung aja dokter Kevin mau ganti tempat meetingnya. Jadi gue nggak usah ketemu sama Arumi kan. Ini Laura apaan sih? Udah tau lagi ribet ah. Sumpah deh, Mas Alex kemana sih? Chat kayak dibalas, telepon gak diangkat. Emang gak ada waktu apa buat balas chat? Gitu aja kok susah sih? Lihat aja ya, aku spam chat ya. Hello. Oh gitu ya kamu? Oke. Kamu gak balas juga, aku marah. Sayang, balas gak? Mbak Wulan itu sikapnya agak-agak aneh gitu. Kayak ada yang disembunyiin. Ini ngapain sih si Imas? Kayak ikut-ikutan segala. Maksud kamu gimana, Imas? Coba kamu aja yang jelasin ke saya. Bu, Ibu ingat kan? Kemarin itu Mbak Wulan masuk ke kamarnya Imas. Nah, itu Bu. Setelah itu, ada buku ibunya Imas yang hilang. Ada bukti nggak? Jadi orang tuh jangan suka nuduh-nuduh. Nggak nuduh kok. Emang setelah itu bukunya hilang. Kan tapi nggak ada buktinya. Jadi gini Bu, waktu itu Imas tuh udah geledah tas saya, geledah badan saya. Nggak ada bukti apa-apa dan saya udah jelas-jelas nggak mungkin ngambil barang-barangnya Imas. Ini dia namanya nuduh-nuduh tanpa bukti. Ya terus kalau bukan Mbak Wulan siapa? Tuyul. Ya tuyul kan yang ngambil. Ngapain aku ngambil? Ya nggak mungkin, itu pasti Mbak Wulan. Ya nggak mungkin. Kamu tuh Imas yakin Mbak Mbak Wulan kayak Mbak Tuyul ya emangnya. Cukup. Diam. Tolong hargai saya ya. Rumah saya loh ini. Maaf Bu. Iya. Maaf Bu. Ngeselin banget sih. Gara-gara Wulan, sekarang aku jadi ikut dicurigain sama Mas Celia. Jadi Wulan, sebenarnya kamu tuh ngambil nggak sih bukunya Bi Siti? Bu, tadi kan saya udah jelasin Bu. Saya dituduh sama Imas. Terus dia itu sembarangan narik tas saya Bu. Dibongkar-bongkar tas saya, nggak ada apa-apa. Digeledah badan saya juga Bu, nggak pakai izin, nggak ada apa-apa. Jadi intinya dia itu cuma nuduh Bu. Karena nggak ada bukti kalau emang saya yang ngambil. Ya iyalah nggak nemu. Bisa aja kan bukunya udah dipindahin, disimpan di rumah. Ya kan Bu? Oke.
Kalau gini terus, masalahnya nggak akan selesai-selesai. Memang belum ada bukti yang menuduh ke kamu, Wulan. Tapi kamu juga salah. Karena kamu sudah masuk kamar orang tanpa izin. Oke, biar clear semuanya. Imas, kamu langsung ikut aja tuh ke rumahnya Wulan. Kamu geledah sendiri, kamu cari langsung di rumah Wulan. Ada nggak bukunya ibu kamu di sana? Wulan, kenapa? Kamu keberatan? Nggak apa-apa, Bu. Silakan aja, Bu. Nggak apa-apa. Pas aja nanti kalau ternyata nggak ketemu. Udah, kamu langsung aja sana. Pergi sekarang ke rumahnya Wulan. Selesaikan masalah kalian di sana. Dan kamu, Laura, kamu ikut saya. Ada yang mau saya bicarakan sama kamu. Mbak Wulan, awas ya. Imas yakin banget kalau buku itu ada di rumah Mbak Wulan. Ya kamu jangan sembarangan nuduh. Awas aja kalau sampai nanti nemu. Masih aja berantem di kamar orang, keluar. Ya, Non. Iya, Bu, maaf. Senggol aja tuh, senggol semua pecah. Imas nih, Non. Imas. Mama mau ngomong apa sih? Kalau sampai Mama curiga Kenzo bukan anak aku harus gimana? Laura, kamu tahu kenapa Mama ajak kamu ngobrol berdua? Enggak, Ma. Gini ya, makin kesini Mama itu merasa kayak makin gak kenal sama kamu. Ya Mama tahu mungkin selama ini kamu merasa Mama banyak menuntut kamu. Salah satunya untuk kasih Mama cucu. Tapi itu kan semua Mama lakukan karena Mama mau ada penerus di keluarga ini. Mati aku. Bener kan? Mama mau ngungkit soal Kenzo? Apa jangan-jangan Mama beneran udah tahu kalau Kenzo bukan anaknya aku? Oke, gini aja deh. Sekarang Mama akan kasih kamu kesempatan untuk ngomong. Sebenarnya apa sih yang kamu sembunyikan dari Mama? Laura, jangan diam, ayo jawab Mama. Oh enggak sih, Mah. Ini aku lagi mikir aja sebenarnya maksud Mama tuh apa, soalnya aku nggak ngerti. Aku ngerasa sih nggak nyembunyiin apa-apa ya, Mah. Kalau soal Wulan tadi, yang soal kubu-kubuan, dia tuh lagi bahas tentang Imas sama dia. Jadi kamu masih belum mau terus terang sama Mama? Oke, nggak apa-apa. Cuman kita ini kan perempuan ya, Laura ya. Dan kita sama-sama tahu kalau perempuan itu feelingnya kuat. But it's okay kalau kamu masih belum mau ngomong, nggak mau terus terang, nggak mau jujur ke Mama. Mama nggak akan paksa kamu untuk bicara. Meskipun Mama tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari Mama. Tapi ingat ya Laura, Mama paling gak suka dibohongin. Jadi kalau sampai Mama tahu ada kebohongan yang kamu sembunyikan dari Mama, ya meskipun mungkin sekarang kamu sudah berhasil kasih Mama cucu ya, tapi Mama akan tetap pastikan pernikahan kamu dan Alex akan berakhir. Selamat sore, Bu. Ya, sorry. Terima kasih ya, udah datang ke ruangan saya. Iya, Dok. Gimana hasil MRI anak saya? Sudah keluarkan hasilnya? Iya, ini hasil MRI pertama pasca operasi. Saya bacakan ya, Bu.
Gimana dok hasilnya? Bagus kan? Implannya sudah terpasang dengan baik. Sudah nggak ada lagi pecahan tulang yang menekan saraf. Ya, berarti itu tandanya anak saya bisa jalan lagi kan dok? Tapi ada pembengkakan di jaringan saraf di sekitar L1, Bu. Itu maksudnya apa dok? Saya tidak bisa memastikan. Pada cedera seperti ini, pemulihan saraf bisa memakan waktu berbulan-bulan. Ada beberapa pasien yang mengalami perbaikan, ada juga yang nggak sama sekali. Begitu juga Dr. Elio. Kita harus lihat beberapa minggu ke depan, sambil dibarengi dengan fisioterapi. Ya, semoga aja ada perkembangan yang bagus ya, Bu. Amin dok. Amin. Oke, jadi sekian proposal dari Wijaya Pharma. Semoga Dr. Kevin dan juga Bu Bianca tertarik dengan proposal saya. Saya yakin kalau kita berhasil kerjasama mengenai suplai obat dan juga memenuhi fasilitas kesehatan dari TMC Hospital, ini akan menjadi kerjasama yang luar biasa dan menguntungkan kedua belah pihak. Terima kasih Pak proposalnya. Menarik sekali ya, Bu. Tapi di TMC Hospitals kita nggak hanya mentingin keuntungan atau profit. Dan juga ini harus kita discuss dengan banyak pihak, karena ini menyangkut farmasi atau obat. Betul kata Dr. Kevin, ada para dokter dan manajemen rumah sakit. Semua harus kita ajak diskusi terlebih dahulu. Tentu. Saya sangat paham sekali tentang struktur manajerial dari rumah sakit. Tapi menurut saya ini adalah kesempatan yang sangat sayang sekali kalau dilewatkan. Jadi saya harap Dr. Kevin tidak perlu terlalu banyak menimbang-nimbang lagi. Maaf. Ya, halo? Gimana? 2 jam lagi operasi? Oke. Aduh, gue harus bikin kesepakatan ini deal sekarang juga. Ya. Dokter, sebentar. Saya minta waktunya sebentar aja. Kenapa? Masalah kerja sama ini. Kalau misalnya dokter setuju dengan penawaran saya, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Masalah invoice gampang. Kita bisa markup atau apapun itu. Gimana? Pak Alex mau nyuap saya? Oh, enggak. Maksud saya bukan nyuap. Maksud saya hanya ingin menekankan bahwa ini adalah kerjasama yang bagus untuk kedua belah pihak. Ya sudah, kita bicarakan lagi nanti karena sekarang saya ada operasi. Oke? Ayo. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Pak Alex. Enggak. Aku nggak boleh gagal. Aku nggak boleh kecewain Mama. Aku harus berusaha terus. Sayang, nanti kamu harus ikut sesi fisioterapi ya, supaya syaraf-syaraf kamu bisa segera pulih. Oke? Kapan? Gimana dok? Kapan kira-kira? Kita tunggu pemulihan pasca operasi dulu ya, Dok. Sekitar 5-7 hari lagi. Saya mau sekarang. Sayang, tadi dokter udah bilang, kamu baru aja dioperasi. Baru aja kemarin kamu dioperasi. Butuh waktu. Iya, Ma. Tapi kan aku juga dokter. Aku punya pasien yang nungguin aku juga, Ma. Aku harus praktek. Iya, tapi sayang. Ya. Dokter, saya mau sekarang. Tolong diaturin untuk fisioterapinya sekarang. Baik, kalau gitu saya panggilkan terapisnya ya, Dok. Saya tinggal dulu ya, Bu. Iya, terima kasih dok.